Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Menggambar Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Dr. Farida Mayer MPD dan Ibu Mutia Afida MPD. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Aliza Mainurrohmah dengan NIM 200220002. Kemudian ada Indri Kurnianingsih dengan NIM 200220011. Dan yang terakhir adalah Tifa Sukro dengan NIM 200220013. Nah, di sini kami akan membahas materi mengenai wawasan seni rupa, yaitu menggambar. Di sini kami akan membahas mengenai 8 topik dalam seni rupa menggambar. Yang pertama yaitu pengertian seni rupa menggambar. Yang kedua, tokoh-tokoh seni rupa menggambar. Yang ketiga, keindahan dalam estetika. Yang keempat, kreativitas dan keterampilan. Yang kelima, jenis-jenis seni rupa menggambar. Yang keenam, tujuan seni rupa menggambar. Yang ketujuh, manfaat seni rupa menggambar. Dan yang terakhir, unsur-unsur seni rupa menggambar. Langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian seni rupa menggambar. Yang A, pengertian seni rupa menggambar. Yang mana menggambar merupakan suatu kegiatan yang membentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan dalam teknik dan alat. Kegiatan menggambar ini dilakukan dengan cara mencoret, menggores, menorehkan alat atau benda ke benda lain dan memberi warna sehingga menimbulkan gambar. Bagaimana gambar rupa tersebut suatu aktivitas yang memindahkan bentuk objek ke atas dalam bidang 2 dimensional dengan cara yang menggores yang dapat meninggalkan kesan atau bekas dalam menurut Nainggolan 2018 halaman 214. Yaitu tokoh-tokoh seni rupa menggambar yaitu Raden Saleh Syarif Mustaman merupakan Raden Saleh yang dipercaya menggambar sejumlah tokoh yang terkenal di masa tersebut. Misalnya potret H.N.W. Diandel pada tahun 1838 dan potret Van der Bos pada tahun 1836 dan potret Jean Crestin. Lukisannya adalah yaitu penangkapan di Ponorogo, stasiun pos Jawa, pemburuan rusa. Selanjutnya yaitu keluarga Abdullah Surisubroto, yaitu yang pertama Abdullah, yang beliau sangat suka menggambar objek wisata pemandangan alam yang terutama daerah Bandung. Dan selanjutnya itu Sujono Abdullah yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Agustus tahun 1911. Dan beliau juga pernah bekerja di periklanan. Beliau menjadi seorang pelukis juga. Selanjutnya itu Basuki Abdullah yang lahir di Surakarta pada tanggal 25 Januari tahun 1915. Merupakan pelukis yang pernah menjadi pelukis resmi yang di Istana Merdeka di Indonesia. Selanjutnya yaitu keluarga Afandi Kosoema, yaitu Afandi yang banyak dianugerahi penghargaan baik di dalam maupun di luar negeri. Itu lukisannya yaitu potret diri pada tahun 1974. Karyanya dijadikan sebagai perangko di Indonesia untuk seri seniman di Indonesia. Selanjutnya yaitu Mariyati Afandi, merupakan istri dari Afandi Kosoema yang lahir di Bogor pada tahun 1916. Dia seorang pelukis juga. Selanjutnya yaitu ketika Afandi Kolber, yang merupakan putri satu-satunya dari pasangan Afandi dan Mariyati, dan juga sebagai seorang pelukis juga. Yang selanjutnya yaitu Li Manfong, merupakan lukisan karya Mangfo yang dikoleksi oleh Presiden Soekarno. Adalah lukisan penari lenggong, 2 ikan mas hitam, kehidupan di Bali dan wanita Jepang dan kipas pada tahun 1964. Selanjutnya yaitu Antonio Mario Blanco, merupakan lukisan beliau antara lain potret diri, teko biru dan jeruk, semangka merah dan kuning. Selanjutnya yaitu Ana Agung de Sobrat, merupakan salah satu lukisan beliau yang buat adalah lukisan menggambar potret anak perempuannya. Selanjutnya yaitu Harry Smith, merupakan yaitu Adrianus Wilhelmus atau disebut dengan Harry Smith, yang merupakan pelukis kelahiran Belanda yang menjadi pelukis di Indonesia. Selanjutnya yaitu Hendra Gunawan yang lahir di Bandung
pada Hindia Belanda waktu itu pada tanggal 11 Juni tahun 1918 dan wafatnya di usia di Bali pada tanggal 17 Juli tahun 1983 pada usia 65 tahun. Lukisannya adalah Diponegoro yang terluka. Selanjutnya yaitu Heng Hantung yang bernama lengkap Hendrik Hermanus Joel Hantung yang merupakan pelukis kelahiran di Minahasa pada tanggal 1 Maret tahun 1911 dan juga sebagai seorang politikus dan bahkan pernah dilantik menjadi gubernur Jakarta pada tahun 1964 dan 1965. Selanjutnya itu Asnel merupakan pelukis kelahiran Scandinavian yang Belanda pada tahun 1925 dan beliau pindah ke Bali di Indonesia di tahun 1940 dan melukis banyak lukisan tentang Bali, yaitu lukisan kecantikan orang Bali, potret kecantikan wanita Bali, pasar Bali, dan pasar wanita Bali. Selanjutnya yaitu Popo Iskandar yang lahir di Garut pada tanggal 17 Desember tahun 1927. Popo adalah seorang pelukis dan penggiat pendidikan seni di Indonesia sekaligus penulis. Selanjutnya yaitu Jenhan Sukamanto yang lahir di Surakarta pada tanggal 26 September tahun 1938. Jenhan adalah sebagai pendiri studio seni rupa Bandung dan beliau juga kerap melukis tokoh-tokoh utama negeri yaitu Taufik Yemas dan Mari Helka Pengestu, dan lukisannya terkenal adalah Satrio Pininggit. Selanjutnya itu Marina Joseph yang merupakan pelukis kelahiran pada Jakarta tanggal 24 Maret tahun 1959, merupakan putri pertama dari Dr. Sumarsono Sastrowardoyo. Marina pernah menjadi gadis sampul dan beliau saat ini tinggal di Kuala Lumpur atau Malaysia. Selanjutnya Heri Dono merupakan pelukis yang lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juni tahun 1960 dan dia memenangkan penghargaan lukisan terbaik tahun 1981 dan 1985. Dia cukup terkenal di mancanegara dan memenangkan penghargaan Prix Claus Award pada tahun 1998. Lukisannya antara lain Best Pageot Republik pada tahun 2011. Selanjutnya yaitu Yuniza pada lahir pada tahun 1971 yang ada di daerah Sawalunto yaitu Sumatera Barat. Yuniza adalah sebagai salah satu pelukis terkemuka dari kelompok seni rupa Jendela. Karyanya banyak diburu kolektor mancanegara dan ia pun masuk dalam daftar 500 pelukis terlaris dan top 500 lembaga analis perkembangan pasar seni rupa dunia Arpes di Prancis pada tahun 2008 atau 2009. Selanjutnya yaitu Sunarni Puji Lestari adalah nama panggilannya adalah Tari yang merupakan anggota resmi dari GT Yaumut dan District Society of Artists. Ya, sebagai seorang pelukis di usia dini yaitu usia SD dan usia muda yang memenangkan sejumlah kompetensi lukisan ya buat antara lain sejumlah lukisannya adalah anjing laut yang dia dipersembahkan kepada Ratu Elizabeth II adalah Ratu Inggris untuk perayaan Diamond Jubilee pada tahun 2012. Diamond Jubilee adalah perayaan ke-60 dari sebuah peristiwa penting, misalnya pendirian sebuah organisasi atau lamanya masa bertahta. Yang bagian C, keindahan dalam estetika. Yang merupakan keindahan adalah sebagai sifat-sifat yang merujuk pada sesuatu yang indah di mana manusia yang dapat mengekspresikan perasaan indah tersebut melalui berbagai hal yang mengandung unsur estetis yang dinilai secara umum oleh masyarakat. Adapun juga pengertian keindahan dalam arti terbatas yang hanya berbeda-beda yang dapat diserap dengan penglihatan yaitu berupa keindahan bentuk dan warna. Keindahan tersebut dianggap sebagai salah satu jenis nilai seperti nilai moral, nilai pendidikan, dan sebagainya. Nilai yang tercakup dalam pengertian keindahan tersebut yaitu nilai estetis. Materi yang keempat yaitu mengenai kreativitas dan keterampilan.
Anak menggambar sesudah mereka mampu memegang pensil atau alat tulis yang lainnya. Anak dapat melakukan hal itu mulai berusia kurang lebih 52 minggu. Menggambar merupakan suatu gerakan motoris yang global bagi anak. Seluruh badan seakan-akan terlibat melakukan gerakan itu, menurut Haditono tahun 2001. Selanjutnya yaitu jenis-jenis seni rupa menggambar. 1. Menggambar secara bebas. 2. Menggambar dengan bantuan alat seperti mistar, penggaris, dan lainnya. Materi yang keenam yaitu tujuan seni rupa menggambar. Menurut Ade Hensuska tahun 2005 nomor 2, melalui aktivitas menggambar, anak dapat menorehkan perasaan, mengungkapkan keinginan, dan menceritakan pengalaman. Materi yang ketujuh yaitu mengenai manfaat seni rupa menggambar pada anak usia dini. Yang pertama yaitu dapat melatih kecerdasan motorik anak. Yang kedua, mendorong analisis visual. Yang ketiga, sebagai media berekspresi. Yang keempat, meningkatkan memori. Yang kelima, dapat membantu membangun konsentrasi anak. Yang keenam, dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang ketujuh, dapat mengatasi gangguan mental atau trauma pada anak. Dan yang terakhir yaitu dapat melatih kesehatan anak. Materi yang ke-8 atau yang terakhir yaitu mengenai unsur-unsur seni rupa menggambar. Nah, di sini terdapat 6 unsur-unsur seni rupa dalam menggambar. Yang pertama, garis. Kedua, raut. Yang ketiga, ruang. Yang keempat, tekstur. Yang kelima, warna. Dan yang keenam adalah gelap terang. Baiklah, mungkin itu penyampaian materi dari kelompok 2, yaitu mengenai wawasan seni rupa dalam menggambar. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.